Jadi semalam pangeran itu datang ke Moonlight Resto, terus nyerang Arga. Kejadiannya kapan? Kenapa Arga nggak cerita semalam? Aku juga baru tahu tuh tadi pagi. Tiba-tiba Arga tuh cerita, katanya pangeran tuh nyerang dia dan berusaha untuk menggagalkan rencana dia untuk melamar Putri semalam. Buka pintunya sekarang! Buka! Berarti suara teriakan yang aku dengar dari dalam toilet semalam beneran suara pangeran. Aku juga kaget, kenapa pangeran bisa sebrutal itu sih sama Arga? Apa karena Putri itu kerja di perusahaannya pangeran ya? Jadi mereka tuh sempat deket lagi gitu loh. Aku tuh kasihan sama Arga. Aku tahu gimana tulisnya Arga ke Putri, Nawang. Kalau sampai Putri deket lagi sama pangeran kan pasti dia kecewa. Iya, aku ngerti perasaan kamu, Lis. Aku minta maaf banget ya, karena semuanya jadi begini. Bisa nggak sih kamu sama Pak Remon mengupayakan supaya Putri segera keluar dari perusahaannya pangeran? Jadi nggak ada kesempatan lagi pangeran untuk deketin Putri. Pipi pokoknya harus buru-buru keluarin Putri Pi dari kantornya pangeran. Kalau mereka itu masih sering deket sama-sama Pi, yang ada mereka makin deket. Ya, Mimi bisa tenang dulu gak sih? Nanti kita cari solusinya, oke? Iya tapi jangan lama-lama dong, Mimi kan gak enak sama Arga sama Lisa. Iya, Pi ngerti. Atau Pi minta tolong Jojo aja untuk jagain Putri ya. Tapi Mimi gak akan tenang Pi kalau Putri itu sama pangeran tapi gak diawasin. Pak Bos, nggak apa-apa sih kalau saya harus memang Udah diem kamu. Mimi tuh bener-bener gak habis pikir ya sama pangeran. Bisa-bisanya pangeran itu nyerang Arga Pi. Lama-lama kan kelakuan dia tuh sama kayak Pak Alex, sama-sama kriminalnya. Maaf ya Pi, Mimi jadi kebawa emosi.
Udah. Calm down. Udah, kamu duduk dulu. Duduk. Jo, kamu ke pantry pesenin jus jambu ya untuk Mimi. Antri siapa, Pak Bos? Dapur, Jojo. Malu sama Jas. Bukannya sama Jas. Oh my god. Bisa-bisanya sih gue telat. Aduh. Jangan sampai gue ketemu sama si manusia kulkas. Kalau misalnya gue ketemu, pasti dia bakal marah-marah dan bakal bikin mood gue ngedown. Udah deh, paling males kalau misalnya ketemu sama manusia kulkas. Lama-lama banget lagi liftnya. Besok-besok gue nggak lagi deh teleponan sama Tristan sampai pagi. Jadi kayak gini kan gue ketelatan. Oh my gosh. Mrs. Mel, mau masuk apa nggak? I really hate this. Lihat gayanya Rizky yang bossy banget bikin mood gue aur-auran. Kamu tahu sekarang jam berapa? Sorry gak pakai jam. Kamu sudah telat 2 jam. Dan kamu ketinggalan untuk weekly meeting. Jadi untuk hari ini, kamu sudah melakukan 2 pelanggaran. So, jadi saya minta kamu untuk ke ruang HRD. Buat apa ya? Kamu masih nanya buat apa? Saya akan minta HRD buat nerbitin SP buat kamu. Wait, what? Ya nggak bisa gitu dong, Riz. Kalau kayak gitu sih? Kenapa nggak bisa? Saya itu atasan kamu. Dan saya punya hak dan wewenang untuk ngasih kamu SP. Karena kamu udah melakukan pelanggaran. Masuk. Ada apa, Ines? Permisi Pak, saya mau ambil berkas yang kemarin. Apa sudah Bapak tanda tangani semuanya? Soalnya beberapa divisi memerlukan berkasnya secepatnya Pak. Ya, berkas-berkas itu. Sorry kemarin saya lupa tanda tangan. Iya Pak. Tapi akan saya tanda tangani sekarang. Baik Pak. Ini semua? Iya Pak. Semua file-file ini udah kamu cross-check kan, Ines? Karena saya nggak ada waktu untuk memeriksanya lagi. Sudah Pak. Oke.
Oma. Ya, sebentar ya Oma. Ines, kamu tolong periksa lagi file-file ini karena saya belum sempat memeriksa ya. Iya, Pak. Iya, sorry Oma, ada apa? Oma dengar dari mana kalau aku deket lagi sama Putri? Apa maksud kamu bilang ke Oma kalau saya masih dekat sama Putri? Relax, Pangeran. Kamu nggak perlu marah-marah sama aku. Saya butuh penjelasan sekarang. Iya, aku minta maaf kalau aku udah bikin kamu emosi. Tapi aku nggak bisa bohong sama Oma. Oma terus maksa aku. Maura, kamu perempuan yang smart kan? Harusnya kamu tahu mana yang perlu kamu bicarakan ke Oma dan mana yang kamu tidak perlu bicarakan ke Oma. Apa kamu nggak kasihan sama Oma? Dia udah tua. Dia nggak harusnya mikirin hal-hal seperti ini. Iya, aku janji sama kamu kalau aku nggak bakal lakuin itu lagi. Permisi, Bu. Ini berkas yang sudah ditandatangani Pak Pangeran. Berkas apa yang kamu maksud? Ini berkas draft kontrak yang harusnya udah aku tanda tanganin dari minggu kemarin. Cuma aku lupa. Kamu yakin? Hah? Iya yakin dong, Pangeran. Maaf, Pak. Tadi saya juga sempat nyari Bapak. Ada apa lagi, Ines? Mr. Kim sudah datang dan sekarang sedang menunggu di ruang meeting bersama Putri. Saya kesana sekarang. Ines, lain kali kamu kalau bicara hati-hati ya. Iya, Bu. Maaf ya. Saya permisi. Mel, lu kayak tiap keluar dari ruangannya Rizky, mukanya kusut banget. Nih ya, gimana gue nggak kesel? Dia tuh ya makin hari makin menjadi aja sok bosinya. Gimana gue nggak kesel coba? Sumpah gue benci banget sama dia. Sumpah ya, masa cuma gara-gara gue telat sekali langsung kena SP1? Lu masih mending baru SP1, gue udah SP3. Tapi untungnya Rizky mau nerima janji gue kalau gue gak bakal ngulangin kesalahan yang sama. Jadi ya masih aman deh gue. Tenang aja Mel, lu tuh gak bakal dipecat. Kan lu anak dari bos yang punya perusahaan ini. Iya sih. Jangan bangga. Jangan mentang-mentang kamu anaknya Om Raymond, kamu bisa seenaknya sendiri. Om Raymond udah ngasih kepercayaan ke saya untuk mengatur semua karyawan di sini supaya dia disiplin. Jadi percuma kalau kamu ngadu ke Om Raymond. Sumpah ya, lo tuh super confident ya. Ngaco tau nggak? Silakan aja, kamu buktiin sendiri. Din,
Masuk ke ruangan. Lo tuh yang liatin gue aja terus. Makasih ya Putri. Berkat bantuan kamu, urusan kita dengan Mr. Kim berjalan lancar. Sama-sama. Itu gunanya anak buah, selalu support bosnya. Hai, Bud. Bud, aku jemput kamu ke sini untuk lunch. Ya? Putri berhak memilih dia mau lunch sama siapa. Gua gak ngomong sama lo. Gue lagi ngomong sama calon tunangan gue. Jadi ini bukan urusan lo.